الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita anjung tinggi Tuan Guru dan para masyayikh serta seluruh jamaah Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah serta para hadirin, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita di alam dunia ini, maka hendaklah ibadah itu didirikan di atas pengenalan diri kita kepada Allah atau ma'rifatullah, supaya ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu menjadi ibadah yang sah, ibadah yang diterima atau ibadah yang makbulah. Inilah yang selalu diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita ini sebagai umatnya, sebagai bentuk rasa cinta dan sayangnya Rasul kepada kita ini. Apa kata beliau? La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan apabila kita tidak mengenal yang kita ibadati. Maka ibadah yang didirikan karena dia tidak mengenal Allah yang dia ibadati, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang kosong, ibadah yang percuma dan ibadah yang sia-sia. Inilah yang Allah ungkapkan kepada diri kita ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan ibadah yang terbaik di hadapan Allah, padahal mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Itu disebabkan karena mereka mendirikan ibadah tidak di atas ma'rifatullah atau pengenalan diri kita kepada Allah. Makanya baginda Rasul, Bapak Ibu, pernah memberikan suatu penjelasan dan menceritakan kepada umat. Apa kata beliau kepada umat? Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya adalah sama, cara rukuknya juga sama, cara iktidalnya juga tidak berbeda, cara sujud dan duduknya persis sama. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Ada dua orang di antara sahabatnya sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara itidal, sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maknanya Bapak Ibu. Ada orang yang sholat, yang mana dia sholat itu betul-betul mengenal Allah, betul-betul dia ma'rifatullah. Ada pula orang yang sholat hanya sebatas mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama.
Padahal sholat yang kita dirikan itu, bagaimana hati ini hadir kepada Allah. Makanya Allah katakan apa? Wa aqimis sholatah li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak bermakrifat kepadanya, kita tidak berlikuk kepadanya, kita tidak bermusyahadah dan bermuajah dengan dirinya, bagaimana Bapak Ibu akan mudah bisa mengingat akan Allah? Kalau hanya sebatas mengenal nama tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Contohnya Bapak Ibu, Ustadz selalu menghantarkan ini dengan perumpamaan ya. Anak Ustadz ada namanya Rashid Bapak Ibu. Ya, walaupun Ustadz kasih tahu nama anak Ustadz itu namanya Rashid, ini kira-kira bisa enggak Bapak Ibu mengingat anak Ustadz yang bernama Rashid itu? Tidak ya. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah, bunda, anak, cucu, menantu, teman dan sahabat, walaupun ayah, bunda, anak, menantu itu jauh tempatnya dari kita sekarang mengaji ini? Bisa. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena kita sudah mengenal, kita sudah berliku, kita telah bermusyahadah. Dan kenapa pula Bapak Ibu tidak bisa mengingat anak Ustadz padahal namanya telah Ustadz sampaikan? Karena Bapak Ibu belum bermakrifat, belum mengenal dirinya, belum berliku dengan dirinya, belum bermusyahadah dengan dirinya. Begitulah sebenarnya ibadah sholat yang kita dirikan itu ya, hendaklah ibadah yang benar-benar telah bermakrifat, telah berliku, bermusyahadah dan bermuajahah dengan dirinya. Jadi kalau kita tidak mengenal akan Allah, maka tentu sulit bagi diri kita itu menghadirkan rohani dan jiwa kita itu untuk bisa ingat kepada Allah. Karena syarat ingat itu mesti mengenal. Jadi kalau kita sudah mengenal hakikat ma'rifat itu adalah liqa. Pasti dia berjumpa. Kalau sudah berjumpa, hakikat berjumpa itu adalah musyahadah. Pasti dia sudah melihat dan menyaksikannya. Kalau dia sudah menyaksikannya, hakikat menyaksikan itu adalah bermuajah, sudah bertatap wajah. Begitulah solat yang didirikan oleh dua orang sahabat Nabi tadi. Ada dia mengenal Allah dan ada juga dia belum mengenal Allah. Kalaupun dia mengenal Allah hanya sebatas mengenal namanya tapi belum mengenal diri yang punya nama. Maka inilah yang diingatkan Allah kepada kita Bapak Ibu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebahagian daripada kekasihku. Dia mengatakan dia menyembah aku, dia mengatakan dia beribadah kepada aku, dia mengatakan dia ingat kepada aku. Tapi sayang kata Allah, yang diingatnya itu bukanlah aku, tetapi yang diingatnya itu adalah asma Allah, huruf Allah, tulisan Allah dan alif lam lam ha itu. Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, alif lam lam ha itu yang kita ingat, lalu itu yang kita katakan Allah, maka ketika kita takbir, itu yang kita bayangkan, itu yang kita hadirkan tulisan Allah, huruf Allah di dalam hati dan pikiran kita, sama artinya Bapak Ibu, kita telah menjadikan tulisan dan huruf Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Maka disitulah letaknya ibadah kita menjadi ibadah yang hampa, menjadi ibadah yang sia-sia, yang nilainya adalah nol. Jadi kalau bahasa Ustadz Bapak Ibu, saya nak ngerti bahasa Minang boh. Lain seketek-seketek. Kalau bahasa Ustadz, ibadah yang seperti itu, itulah ibadah yang takicu di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, takicu di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu kena gelap. Tapi kalau takicu di nantarang, atu sakit bananya hati itu. Kalau karam di tengah lautan biasa, tapi kalau karam di tepi lautan, bedo bananya awak. Nah, makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri amal kita, maka hendaklah kita itu
lebih dahulu mengenal Allah. Disinilah rahasianya. Sebelum Allah mewajibkan, sebelum Allah memperdukan namanya ibadah sholat, ibadah puasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak dan sebagainya, maka yang pertama kali dipardukan dan diwajibkan Allah itu kepada hambanya melalui nabinya adalah awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu wajib mengenal Allah lebih dahulu. Sebab Allah itulah ruhnya ibadah. Allah itu jiwanya ibadah. Jadi kalau setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan tidak mengenal Allah, maka ibadah itu tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Itulah ibadah yang mati. Maka ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu zaman terhadap umatku nanti, di mana mereka sholat, tapi sebenarnya mereka itu belumlah sholat. Kalaulah mereka dikatakan sholat, mereka baru sebatas melakukan pekerjaan sholat. Pekerjaan sholat itu, ini yang dijelaskan oleh ulama fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah perbuatan sholat. Tapi mereka sebenarnya belum sholat. Yang sholat itu betul-betul hadirnya hati dan jiwa itu kepada Allah. Itulah sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa, bukan sholat yang lalai. Makanya Allah katakan wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Lalu bagaimana cara ingat? Apanya yang diingat? Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengingat dan apa yang diingat, maka ibadah kita yang kita lakukan sepanjang umur kita ini itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. La sholata ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat, percuma sholat, sia-sia sholat kita, tidak bernilai, tidak berfaedah sholat yang kita kerjakan jikalau kita tidak mengenal Allah. Maka orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup ini, maka dialah sesungguhnya yang dikatakan Allah adalah orang yang buta, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah Bapak Ibu dalam surah Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butahkah mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah orang yang buta mata hati yang dikatakan tersesat, Bapak Ibu, dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya yang bagaimana, Bapak Ibu? Maknanya buta mata hati itu, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, padahal aku telah wujud dan nyata pada dirinya, lalu dia tidak mengenal aku, pasti dia tidak mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila, dan itulah orang yang tersesat. Orang yang tersesat daripada jalan Tuhan,
itulah tempatnya di neraka. Makanya Allah katakan apa? Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, lalu dia dalam keadaan buta, dia tidak mengenal akan aku, maka kami benamkan diri mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah benamkan diri mereka dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup. Hidup sagan mati tak namuh namun Bapak Ibu. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan. Karena waktu hidup di dunia mereka menolak kebenaran yang telah disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran akan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri mereka, lalu mereka menolak dan mengingkari akan perjumpaan dirinya dengan Tuhannya yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Fahabitat a'maluhum, kata Allah, maka Allah batalkan seluruh amalnya. Kalau Allah sudah batalkan seluruh amalnya, Allah tidak terima amalnya, Allah tolak amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat Allah tidak akan lagi memperhitungkan setiap amalnya itu. Karena amalnya telah batal, amalnya telah hancur, amalnya telah rusak, amalnya tidak lagi bernilai buat dirinya itu. Inilah yang amal yang hampa dan sia-sia. Ya, kaladang kue kapara rajin, tapi tidak ada hasilnya. Walaupun dia rajin kaladang, rajin kapara, tapi dia tidak membuahkan hasil bagi dirinya. Walaupun lah usang badan kau Bapak Ibu, le tahu usang, ala lusuah badan kau, la lapuk badan kau, ala lusuah, kena rajin beribadah, tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan selama ini, walaupun badan kita ini telah usang, lapuk, maka tidak memberikan hikmah dan faedah buat dirinya. Inilah yang dikatakan ibadah yang tak kicu di dantarang itu. Tidak ada hikmah dan faedahnya itu. Maka pada siang menjelang petang ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami bagaimana mengenal akan Allah dengan jalan mengenal diri, supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang bermakrifat, ibadah yang daimun, ibadah yang berkekalan sebelum habisnya usia umur kita ini. Maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami akan alam dan diri kita ini. Makanya Allah selalu bertanya kepada diri kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Wahai jantung hatiku, wahai insan, kata Allah, wahai kekasihku, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum juga berlikuk dan bermusahadah dengan aku, kata Allah? Padahal kata Allah, akulah yang menjadikan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Aku ciptakan dirimu dari setetes air yang terpancar dari ayah dan ibumu. Yang mana air yang terpancar itu betul-betul yakhruju minas sulbi wat taraib, keluar daripada sulbi dan taraib, ayah dan ibumu. Lalu setetes air itu aku ubah bentuknya, aku rubah wujudnya menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu aku rubah bentuknya menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami sempurnakan menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging, kata Allah. Kemudian aku sempurnakan bentuknya
dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa kamu belum kenal juga dengan diri aku, kata Allah. Padahal aku yang memberikan penglihatan, aku yang memberikan pendengaran, aku yang memberikan rasa pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya orang yang tidak mengenal akan Allah dan tidak mengenal siapa dirinya, inilah sebenarnya yang dikatakan namanya jahil murakab. Bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Pertama, jahil terhadap Tuhannya. Dia tidak mengenal akan Allah yang menciptakan dirinya dari tidak ada lalu menjadi ada. Yang kedua, dia tidak mengenal siapa dirinya. Inilah orang yang butuh sange namanya Bapak Ibu. Itu butuh sange. Sangat buta. Ya? Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang butuh sange, sangat buta, tidak dikatakan jahil murakab? Ini yang kita jelaskan Bapak Ibu, supaya kita paham dan mengerti. Maka untuk paham dan mengertinya kita, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Kita wajib mengenal Allah melalui mengenal diri. Ya. Awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Ya. Tempat tulisannya Bapak Ibu? Nah, Ustadz Lejale? Ya. Awal agama itu mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita, walaupun badan kita ini telah usang, lapuk, lusuh, kena rajin beribadah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Percuma Bapak Ibu. Ya. Kita saja yang merasa diri kita telah beramal, telah beribadah, tapi Allah belum mengatakan diri kita ini termasuk orang yang beramal dan beribadah. Karena kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati itu. Makanya wajib sebelum kita menunaikan ibadah itu, wajib lebih dahulu kita ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Bagaimana jalan mengenal Allah? Nah, jalan mengenal Allah itu Bapak Ibu sangatlah mudah. Ya, mengenal Allah itu paling mudah. Yang payah itu mengenal diri Bapak Ibu, itu yang payah. Ya, mengenal Allah itu mudah tuh. Ya. Tidak ada orang mengenal Allah itu gila. Kalau ada orang mengenal Allah gila, bawa ke ustadz. Gilo babini, gilo bajudi, gilo bampoknya, bawa sama ustadz. Sehatnya itu mak. Nah. Jadi jalan mengenal Allah itu adalah dengan jalan mengenal diri. Ya. Jalan mengenal Allah itu jalannya adalah mengenal diri. Siapa diri kita ini? Kenapa mengenal Allah itu mesti mengenal diri? Siapa diri kita? Makanya dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku. Insan itu adalah rahasiaku, wa ana sirrahu, dan akulah rahasianya. Makanya untuk mengenal Allah itu jalannya mengenal diri, karena diri Bapak Ibu itulah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Allah. Jadi mesti kita menilik, menyenter ke dalam. Mesti kita ikut ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang tua kita yang telah usul kepada Allah. Dengan bahasa kiasnya Bapak Ibu, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri.
Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Itulah jalan untuk kita bisa berliqa, jalan untuk kita bisa bermusyahadah. Kita mesti menilik dan menyentar ke dalam diri. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhannya keluar daripada dirinya, dia pergi bertapa-tapa di gunung, di hutan belantara, masuk gua, keluar gua, maka dia tidak akan pernah menemui Allah di dalam gua itu, di hutan itu. Maka dia sungguh berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah itu. Jadi jalan yang paling mudah, tiliklah ke dalam diri kita ini. Satu kias Bapak Ibu, Ustaz menghantarkan kias lagi. Ada seekor ikan Bapak Ibu. Ikan ini sudah 7 hari 7 malam hilir mudik, kenyak kenyin namanya Bapak Ibu. Saya tahu kenyak kenyin hilir mudik, mondar mandir, 7 hari 7 malam, ya. Lalu ketika dia telah mondar mandir, kenyak kenyin 7 hari 7 malam, nampaklah sama temannya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Diperhatikannya oleh sahabatnya tadi. Kayaknya temanku ini ikan, ada sesuatu yang dicarinya, tapi apalah yang dicarinya ya. Ketika ikan itu melintas pada sahabatnya tunggul kayu tadi, disitulah tunggul kayu itu bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam mondar mandir, ilir mudik, kenyak kenyin. Sebenarnya apa yang engkau cari? Karena aku melihat dan membaca bahasa tubuhmu seolah-olah kamu akan mencari sesuatu. Tapi apa yang kau cari wahai sahabatku ikan? Kata tunggul kayu tadi. Apa kata sahabatnya ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, sebenarnya aku sudah 7 hari ilir mudik, aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari itu tidak kunjung bersobok, tak kunjung bertemu. Maka sahabatnya tunggul kayu tadi, karena dia tahu air itu di mana, dia diam dan senyum. Setelah dia diam dan senyum, lalu temannya tadi, tunggul kayu tadi, baru dia berfatwa, berbicara. Apa kata tunggul kayu tadi? Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, maka janganlah engkau hilir mudik, kenyak kenyin dan mondar mandir. Mulai saat ini hendaklah kamu berwukuf ke dalam diri. Hendaklah kamu bertafakur ke dalam diri. Hendaklah kamu beruzlah ke dalam diri. Hendaklah kamu itu menilik, menyenter dan menyilau ke dalam diri. Kalau kamu mau mendengarkan nasihat aku, kamu berwukuf ke dalam diri, iqra ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, aku pastikan air yang kamu cari selama ini kamu mampu menemuinya. Kata sahabatnya tunggul kayu tadi. Lalu apa kata saudaranya ikan? Wahai sahabatku tunggul kayu, terima kasih banyak atas nasihat dan fatwamu terhadap diriku. Kalau memang itu jalan bagi aku untuk mencari dan menemui air, maka mulai saat dan detik ini saya tidak kemana-mana. Saya akan berwukuf, beruzlah, menilik, bertafakur dan menyenter ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia sudah menilik, menyenter dan iqra ke dalam diri, disitulah dia terkejut. Rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Sebab kalau ikan tidak berada di dalam air, lalu hidupnya di mana Bapak Ibu? Hah? Adakah ikan itu hidupnya di luar air? Kan tidak. Itu maknanya. Kalau Bapak Ibu ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, ingin berliqa dengan Tuhan, ingin bermusyahadah dengan Tuhan, maka senter tilik ke dalam diri, berwukuflah ke dalam diri. Ya. Mak ini Allah katakan,
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pada dirimu, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan bahwa aku yang menjadi rahasia dirimu, aku telah wujud dan nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itulah rahasianya. Maka untuk mengenal Allah, untuk mencari dan menemui Allah, wajib kita mengenal diri, karena diri kita itu adalah rahasia daripada dirinya. Apabila kita sudah mengenal diri, maka disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal diri, sudah tahu siapa diri, disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dengan dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Nah, jadi orang yang kenal dirilah yang bisa kenal Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, maka ketika itu binasalah diri kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, dipastikan mati salah satunya Bapak Ibu, binasa diri. Ya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Ya, dipastikan dirinya itu fana, dipastikan dirinya itu karam. Sebab tidak ada dua wujud dalam hidup ini. Ya. Makanya apabila bertemu dua wujud, mesti mengalah, mesti mati salah satunya. Ketika itu, apabila dirimu telah mati, dirimu telah binasa, maka ketika itulah betul-betul nyata Tuhan itu Bapak Ibu. Kalau dah binasa diri, disitulah nyata Tuhan itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu adalah Dia. Dia itu dianya Allah Bapak Ibu. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, hakikatnya halikun, hakikatnya tidak pernah ada, hakikatnya tidak pernah wujud. Karena yang sebenar-benar ada dan sebenar-benar wujud, illa wajahahu, itu tiada lain adalah zat semata-mata. Ya. Jadi tidak ada yang wujud, yang nyata melainkan Dia. Disitulah letaknya kita mentauhidkan dan memurnikan akan keesaan wujudnya Allah. Ini yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad nih. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya adalah esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya adalah tunggal.
Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Nah, selain dirinya. Nah, itu maknanya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya, hanya dialah yang wujud secara mutlak semata-mata. Nah, dia yang wujud secara mutlak semata-mata. Itulah makna ahad itu, Bapak Ibu. Pertanyaan Ustaz, kalau Bapak Ibu paham bahwa Allah itu ahad, esa, tunggal dan tiada berbilang, adakah yang wujud selain Allah? Tidak. Adakah Bapak Ibu selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah dan tidak ada diri Bapak Ibu selain Allah, lalu siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Maka diri Bapak Ibu yang sebenarnya, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Itu yang disebut namanya hakikatullah. Nah, kenapa Bapak Ibu dikatakan namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah? Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka sejak mula adanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu menamai dirinya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Sejak itulah alam dan diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Karena alam dan diri Bapak Ibu tidak pernah ada, maka secara makna hakikat, lihat, makna secara hakikat dalam penyampaiannya disebut namanya wujudullah. Dalam penyampaiannya disebut namanya ainullah. Dalam penyampaian disebut namanya hakikatullah. Lalu bagaimana pula kalau dihantarkan dengan bahasa thariqat? Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa thariqat, maka diri Bapak Ibu disebut namanya mir'atillah. Mir'atillah itu cermin Allah. Nah, sekarang Ustaz mau nanya Ibu dulu. Ya. Pertanyaannya, ya, bisakah ibu-ibu memandang atau melihat wajah sendiri? Bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Duduk sekarang ini, bisakah ibu-ibu melihat wajah sendiri pada sekarang ini? Tidak. Lalu bagaimana caranya ibu-ibu bisa melihat wajah sendiri? Butuh cermin. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan cermin, nampakkah diri Ustadz di dalam cermin itu? Tidak. Kenapa tidak nampak diri Ustadz dalam cermin pada saat Bapak Ibu bercermin? Karena bukan Ustadznya yang bercermin adalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bercermin berdiri di depan cermin, maka diri Bapak Ibu lah yang terpandang dan terlihat dalam cermin itu. Apa maksudnya ini? Allah itu wujud. Allah itu nyata. Allah itu esa dan tunggal. Dia yang ada dengan sendirinya. Lalu Allah ingin melihat kesempurnaan dirinya. Bahwa dirinya maha terpuji, dirinya maha suci, dan dirinya maha besar. Karena dia ingin melihat akan wujud kesempurnaan dirinya.
maka dizahirkannya lah alam, dizahirkannya lah diri Bapak Ibu. Alam dan diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang dan melihat akan nyatanya wujud dirinya. Karena dia cuma yang bercermin, maka dirinya yang nampak dalam cermin itu. Rupanya diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang wajahnya Allah itu. Disitulah dikatakan oleh Allah, wa khalaq Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu adalah cermin memandang akan rupa diriku. Dijadikan insan itu adalah gambaran Ar-Rahman, adalah diriku sendiri. Jadi dalam bahasa Thariqat, diri Bapak Ibu disebut namanya mir'atilah, cermin Allah, tempat memandang dan melihat akan nyatanya akan wujud kezohirian Tuhan itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah, pandanglah kepada insan, pandang kepada diri sendiri, karena diri sendiri itulah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah. Walaupun Ustadz mengatakan diri sendiri, akan tetapi diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita, namun kenyataan nyatanya diri Allah itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.